Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala la haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Puja dan puji syukur atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan jasmani maupun rohani, dan tak lupa yang kita sanjung agungkan habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kepada Ibu Meta Malihatul Maslahah SUDM, tanpa mengurangi rasa hormat kami, yakni dengan pertemuan secara online, serta teman-teman yang saya banggakan, semoga di dalam majelis ini kita dapat menimba ilmu barakah dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PPT pembahasan makalah saya, yaitu filsafat ilmu menurut Al-Quran. Langsung saja, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yakni epistemologi ilmu menurut Al-Quran, yang kedua ontologi ilmu menurut Al-Quran, yang ketiga aksiologi ilmu menurut Al-Quran. Nah, untuk pembahasan pertama, epistemologi ilmu menurut Al-Quran. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, epistem yang berarti kholed atau pengetahuan, sedangkan logi berarti teori. Nah, dapat kita simpulkan epistemologi diartikan sebagai teori pengetahuan atau filsafat ilmu. Nah, makna ilmu menurut Al-Quran di sini, makna ilmu menurut Al-Quran, dalam Al-Quran kata ilmu ternyata banyak disebut, yaitu sebanyak 105 kali, tetapi jika digabung dengan kata derivasinya, ia disebut tidak kurang dari 744 kali. Nah, untuk penyebutan secara terperinci di sini ada berbagai contoh, yaitu alima, ya'lama, i'lam, dan sebagainya. Nah, akal pemikiran manusia sendiri, ayat-ayat Al-Quran sebenarnya telah mengisyaratkan bahwa pengetahuan dapat berada manusia setidaknya dari 3 sumber, yaitu pertama akal pemikiran manusia sendiri, yaitu akli, yang biasa disebut dengan dalil akli. Terus yang kedua yaitu alam jagat raya, atau pengklarifikasian antara apa yang terjadi dan apa yang telah dilakukan dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu sumber pengetahuan berasal dari wahyu. Nah, kalau untuk yang poin ketiga ini, sumber pengetahuan yang berasal dari wahyu itu biasanya hanya diberikan kepada seorang nabi atau rasul. Nah, mungkin kalau untuk yang orang biasa atau seperti kita dalam tingkatan ma'rifat atau torekot, itu bukan dinamakan wahyu, tapi karomah. Selanjutnya yaitu yang kedua, ontologi ilmu menurut Al-Quran. Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang hakikat ilmu pengetahuan. Objek kajian ilmu adalah segala yang ada, realitas empirik, sementara objek kajian filsafat adalah segala yang ada dan mungkin ada. Nah, di sini ada 2 perbedaan ya. Objek kajian ilmu adalah segala yang ada, realitas empirik. Nah, sedangkan sementara objek kajian filsafat adalah segala yang ada dan mungkin ada. Mungkin jadinya kalau untuk filsafat itu belum pasti ada. Soalnya kan pembahasannya tentang berbagai macam ilmu ada semua. Nah, selanjutnya yaitu bahasa ontologi menurut Al-Quran adalah yang pertama yaitu hakikat ilmu dalam perspektif Al-Quran. Yang ketiga yaitu objek kajian ilmu. Yang ketiga yaitu struktur ilmu dan perspektif Al-Quran. Nah, untuk aksiologi yang ketiga yaitu aksiologi ilmu menurut Al-Quran. Aksiologi atau nilai guna dan kemanfaat ilmu pengetahuan disebut juga dengan teori nilai. Menurut Al-Quran, pengembangan ilmu memiliki tujuan yang mulia, yakni untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia dan alam semesta. Jadi untuk masalah filsafat ilmu dalam Al-Quran yaitu sangat baik tujuannya. Jadi untuk pengembangan ilmu-ilmu seperti sains, dunia seperti dunia falak dan sebagainya, dari dunia pengobatan dan dari dunia perbintangan dan sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan masalah tentang teori filsafat ilmu menurut Al-Quran, sistematika sudut pandang filsafat ilmu dalam Al-Quran. Jika ada tutur kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun.
Kepada ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.